Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada dosen pengampu mata kuliah Business Model Development, Ibu Anafil Windria SEMM, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Hussein dari kelas F dengan penjurusan Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk saya yang saya beri nama Persona Brew. Persona Brew hadir sebagai solusi atas permasalahan nyata di pasar kopi saat ini, yaitu tingginya tingkat kejenuhan produk kopi bubuk generik yang kurang memperhatikan preferensi para personal konsumen, serta rawannya inefisiensi pada manajemen rantai pasok kopi lokal. Produk yang kami kembangkan adalah kopi bubuk premium dengan keunggulan utama kustomisasi rasa. Di sini, pelanggan dapat diberikan kebebasan penuh mengenai asal kopi dan juga tingkat kepekatan dari sangrenya. Ada pilihannya yaitu light roast, medium roast, hingga dark roast. Target pelanggan utama yaitu adalah masyarakat urban produktif dari generasi milenial dan Gen Z, khususnya para profesional yang bekerja dari rumah atau WFH, atau bisa juga para mahasiswa yang suka ngopi. Oke, selanjutnya membahas mengenai perkembangan bisnis. Proyek ini pada awalnya berangkat dari ide dasar yang sangat sederhana, yaitu penjualan kopi bubuk konvensional secara transaksional massal tanpa adanya diferensiasi nilai atau rasa yang kuat. Namun, setelah kami melakukan evaluasi dan melakukan penilaian internal berbasis instrumen SWOT per dimensi model bisnis, kami menemukan beberapa titik kritis internal atau critical points yang cukup mengkhawatirkan. Yang pertama, kendala yang kami hadapi di lapangan adalah ketidakefisienan operasional yang berada di skor kinerja aktual terendah, namun dengan tingkat kepentingan yang tinggi. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan di mana kekuatan eksternal merek atau brand identity kami dinilai masih sangat lemah dengan skor yang rendah yaitu 2 dan skala kepentingan 5. Adanya kendala dan kesenjangan internal kritis inilah yang memicu kami untuk melakukan perubahan strategi atau melakukan pivot model bisnis secara terstruktur. Guna mengatasi masalah operasional, kami langsung menyusun dan menerapkan SOP tertulis yang ketat serta melakukan pembagian tugas tim untuk memangkas pemborosan dalam proses penggilingan dan penyelenggaraan batch karena dua hal itu merupakan aspek yang sangat penting dari suatu produk kopi. Kemudian, evaluasi produk dan layanan ini tidak hanya berhasil memperbaiki efisiensi internal, tetapi juga mentransformasi produk kita Persona Brew menjadi brand premium yang fokus pada kustomisasi produk dan diversifikasi pendapatan jangka panjang. Baik, kemudian memasuki komponen ketiga yaitu validasi pasar. Untuk memastikan bahwa model bisnis Persona Brew ini benar-benar menjawab kebutuhan real,
Saya telah melakukan validasi pasar berupa wawancara langsung kepada 2 orang rekan yang memiliki profil calon pembeli yang potensial, serta meminta testimoni langsung dari 1 orang yang telah menguji sampel produk awal kami. Berikut adalah hasil dokumentasi dan wawancara yang telah saya lakukan. Di sini kita akan melihat hasil wawancara kami dengan calon pembeli dan testimoni pelanggan. Mas. Oh ya, Mas mahasiswa. Mahasiswa Mas. Namanya siapa? Namanya Royan Mas. Boleh wawancara bentar Mas? Oh ya, boleh. Jadi saya ada tugas buat membuat suatu produk. Ya. Produknya itu kebetulan saya bidangnya kopi. Oh, gitu. Nah jadi dari produk itu yang mau saya kembangkan ada inovasinya. Oh iya. Nah, aku nanya biasanya Mas kalau ada kendala, misal kalau beli kopi dari produk lokal gitu, apa sih Mas? Kendalanya ya? Ya kendalanya tuh gimana ya? Biasanya tuh kalau kopi kental mungkin rasanya gitu-gitu aja gitu loh. Gimana ya? Dia kadang pahit, kadang nggak terlalu pahit, dia lebih asapnya lebih kerasa, kadang-kadang enggak, kadang-kadang lebih bitter gitu kan. Nah, jadi nggak konsisten. Jadi rasanya kadang terlalu pahit, ya, kadang terlalu asam, ya. Pas besok kembali lagi, kadang pahitnya agak kurang, ya, rasanya agak kurang. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau dari kendala itu, misal ada produk yang bikin kopi, tapi produknya itu ditentuin dulu sebelumnya, misal disangrai-nya berapa lama atau disangrai-nya sampai uh, se segosong apa. Nah, Mas tertarik nggak kalau misal ada produk yang menyediakan berbagai pilihan di dalam hal tingkat kepahitannya mungkin? Bener-bener itu Mas yang menarik sih kayaknya produknya. Menurut Mas itu ide bagus? Ide bagus banget tuh Mas. Karena kan kalau buat saya kadang kopinya nggak konsisten gitu kan, jadi ada solusinya gitu loh Mas. Kayaknya menarik itu Mas idenya. Ada produk kayak gitu menarik ya berarti? Ya menarik Mas, menarik. Kalau misal kendala apa lagi ada nggak Mas? Misal kopi bubuk cuma dari keharumannya bisa ditinggal 3 hari habis itu langsung berubah gitu, pernah nggak kalau kayak gitu? Oh itu sering sih Mas, gara-gara kadang ya nyimpennya emang kurang baik aja sih, cuman ya gitu. Tapi emang kadang dari kualitas kopinya sendiri sih ya Mas, kayak gitu. Emang kualitas kopinya sama mungkin kemasan ya berarti ya, kemasan improve ya. Penyimpanan nih Mas, penyimpanannya itu. Ada lagi nggak Mas selain itu? Apa lagi ya Mas? Nggak ada sih Mas, lebihnya ke situ sih, after sale sih kebanyakan ya. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Ya dapat diwawancara. Makasih banyak ya. Oke, sebelumnya Masnya dari mana? Kuliah atau apa sekarang? Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim. Saya sedang kuliah. Oke, lagi kuliah ya? Iya, asalnya Semarang. Semarang asli. Semarang asli. Oke. Sebelumnya Masnya udah nyoba kopi dari saya kan? Iya, sudah. Yang ini. Iya, betul. Ya, jadi udah nyobain yang kopi asal Temanggung medium roast. Ya. Betul ya? Bisa diceritain sedikit gimana rasanya setelah minum kopi ini? Oke, untuk dari segi rasanya sesuai dengan ekspektasi saya. Dari segi rasa, segi aroma, kepekatan, dan juga sesuai dengan apa yang tertera di bungkusnya. Jadi ada rasa hin-hin dari jeruk. Ya betul, ada jeruknya. Ya. Coklat juga. Kalau dari ininya medium roastnya tadi sesuai nggak? Apa terlalu pahit atau terlalu light? Kalau rasanya? menurut saya sudah sesuai ya dengan ekspektasi saya. Pas dan cocok bagi saya untuk teman ngopi, teman Nongkrong pagi-pagi gitu. Ya. Jadi udah lumayan oke. Tapi kalau misal ada kritik mungkin karena udah nyobain, yang biasanya kamu rasain apa? Untuk kritiknya udah sesuai sih. Mungkin bisa ditambahin atau diinovasi lagi. Misalnya kopinya ada campuran gulanya atau bisa ditambah rasa-rasa lain. Untuk dari segi bungkus sudah menarik sih, dari apa ininya, stiker produknya sama storytelling di belakangnya mengenai asal usul kopi. Itu menjadikan saya tertarik sih dengan kopi ini. Berarti untuk overall udah oke ya berarti? Untuk overall udah oke, udah sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin
bisa diinovasikan, ditambah misal ada tambahan gula, terus ada tekstur yang kasar, yang halus juga, jadi Oh, banyak iya, lah iya. diversifikasi produk. Berarti kalau misal ada inovasi lagi, lebih baik ada yang pilihan ada gulanya juga biar lebih cepat gitu ya bikinnya. Ya betul, jadi yang ingin ngopi nggak usah nyari gula lah, misal ada satpam gitu ya, Ya. jadi dia kalau mau ngopi nggak usah cari-cari gula, jadi tinggal seduh, udah takaran gulanya udah pas, jadi enak lah. Oke. Nggak usah. Biar lebih simpel gitu. Ya. Tadi sama berarti kalau saran dari Masnya ada tingkatan buat kehalusan dari kopinya ya. Ada yang agak kasar, ada yang agak halus biar ada perbedaan gitu. Ya betul, karena menurut saya setiap orang punya selera yang beda-beda. Jadi ada yang Ya, betul. seleranya ada yang halus, ada yang kasar. Jadi perlulah menurut saya untuk disverifikasi Oke. jenisnya itu. Oke, berarti itu aja Mas, cukup. Ya cukup, menurut Oke. saya itu saja. Oke, kalau gitu makasih ya Iya. Mas. Udah mau nyobain kopi dari saya. Iya. Oke. Baik, setelah menyaksikan dari hasil wawancara dan testimoni, kemudian saya akan memasuki poin keempat. Saya akan memaparkan arsitektur model bisnis dari Persona Brew yang tertuang ke dalam bisnis model kanvas hasil revisi akhir dan penyesuaian blok BMC ini dirancang secara spesifik berdasarkan hasil analisis SWOT internal dan validasi pasar sebelumnya, dengan fokus utama pada 4 elemen taktis. Yang pertama adalah blok customer segment. Target pelanggan kami dari pasar retail massal menjadi segmen urban produktif profesional, WFH, serta perluasan pasar B&B ke hotel butik dan kafe lokal. Kedua, pada blok value proposition, kami mentransformasi nilai produk dengan menghadirkan jaminan kualitas serta single origin yang terstandarisasi, profil rasa yang dapat dipersonalisasi sesuai keinginan konsumen, serta kemudahan sistem layanan yang dapat dirasakan oleh para pelanggan. Ketiga, pada blok channels, kami menerapkan strategi omnichannel yang terintegrasi penuh, memadukan jangkauan luas marketplace digital dengan keunggulan margin dari website direct to customer. Keempat, dan yang paling kritikal sebagai respons terhadap ancaman ketergantungan pendapatan tunggal, pada blok revenue streams, kami mendiversifikasi aliran pendapatan. Kami memperkenalkan paket langganan bulanan sebagai sumber recurring revenue, skema B2B supply, serta penjualan bundling produk seasonal. Diversifikasi ini secara signifikan memperkuat fondasi ketahanan finansial. Bisnis Persona Brew akan mampu bertumbuh secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dan refleksi akhir dari pengembangan bisnis individu ini, hasil evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa Persona Brew berada dalam kondisi yang memiliki potensi pasar sangat besar. Namun, aspek eksekusi internalnya memang belum berjalan secara optimal. Di satu sisi, kami telah berhasil mencatatkan hasil positif berupa fondasi proposisi nilai yang sangat relevan dengan kebutuhan, serta terjalinnya hubungan relasi eksternal yang sehat dengan jaringan mitra maupun loyalitas pelanggan yang mulai terbentuk. Namun di sisi lain, kendala utama yang kami hadapi murni bersumber dari ketidakselarasan internal, terutama pada buruknya efisiensi operasional akibat belum adanya standarisasi proses serta eksekusi branding yang jauh dari kata sempurna. Pembelajaran terbesar atau lesson learned yang saya dapatkan selama 1 semester di mata kuliah BMD ini adalah bahwa pertumbuhan bisnis berskala apapun akan selalu bertahan apabila hanya berfokus pada aktivitas pemasaran eksternal untuk mencari pelanggan baru, tanpa memperkuat kapabilitas operasional dan konsistensi kualitas internal sebagai fondasi utama yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, rencana pengembangan strategis Persona Brew ke depan akan diprioritaskan pada 3 langkah nyata jangka pendek. Yang pertama, mengimplementasikan secara disiplin standar operasional prosedur. Kedua, produksi untuk mengeliminasi efisiensi biaya produksi, melakukan investasi intensif pada aspek brand bundling, serta storytelling asal-usul kopi, serta visual kemasan yang premium. Dan ketiga, meluncurkan model paket langganan bulanan sebagai arus pendapatan berulang pertama guna memperkuat struktur keuangan bisnis. Demikian laporan akhir pengembangan bisnis individu Persona Brew ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas bimbingan dan perhatiannya. Beserta rekan-rekan sekalian,
Selamat pagi semuanya.